Garchuplusers di film di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 982 yang berjudul Rufian Meets Rufian. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya One Piece kembali rilis di waktu normal, tepatnya hari Jumat setelah Jumatan. Di sini kita akan bahas seperti biasa, dimulai dari cover story. Chapter ini berjudul Rufian Meets Rufian. Awalnya saya mengira ini adalah Rufian istri dari Sailor Pink, jika kalian lupa. Tapi ternyata artinya adalah seperti bajingan bertemu dengan sesama bajingan lagi. Jadi cover story masih melanjutkan cerita dari Gang BG, di mana angkatan laut datang di situ. Sepertinya mereka menyerbu kota karena ulah dari Gotti sebelumnya. Dan kita pun langsung masuk ke chapter terbaru. Tepat seperti spoiler, Black Maria memutuskan untuk tidak ikut mengejar anak Kaido, yaitu Yamato. Mungkin dibandingkan keinginannya untuk menjadi All-Stars, dia lebih memilih untuk menjadi istri Kaido kali ya. Hohoho. Bahkan menurut saya ukuran tubuhnya pun sangatlah pas. Di sini Kaido dipanggil sebagai Supreme Commander, panggilan yang sama persis dengan Dragon di Revolutionary Army. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka antara Kaido dengan Orochi, muncullah sang pengkhianat Red Scabbard alias Kurozumi Kanjuro. Dia dapat mengalahkan kroco-kroco Kaido ini dengan sangat mudah, dan itu pun hal yang cukup wajar, mengingat dia adalah salah satu Red Scabbards dengan kekuatan yang pastinya sangat kuat. Dan ternyata benar, salah satu alasan kenapa Kaido masih berada di Wano Kuni adalah dia ingin mengetahui bagaimana Oden sampai ke Laugh Tale, yang berarti salah satu impiannya pun menjadi Raja Bajak Laut. Dan di manakah buku jurnal yang Oden tulis selama perjalanan sebelumnya? Apakah masih disimpan di suatu tempat? Ataukah mungkin itu dipegang oleh Hiyori dan nantinya akan diberikan kepada Luffy? Sepertinya opsi ini yang paling masuk akal. Walaupun jika seperti itu, akhirnya nanti Luffy mengetahui harta dari Laugh Tale ini. Ternyata yang kita lihat sebelumnya, bahwa Momonosuke benar-benar ingin mencoba kabur dengan menggunakan pisau itu, benar-benar dia coba. Tekad yang luar biasa dari seorang bocah mesum. Tapi tetap saja akhirnya dia malah dibikin babak belur oleh si pengkhianat Kanjuro. Dan kita pun melihat tatapan Kaido kepada Momonosuke. Dia masih mengingat bocah itu yang membuat momen Momonosuke sampai trauma terhadap ketinggian. Bahkan di sini Oda menggambarkannya dari sudut lain untuk Kaido memegang Momonosuke. Memang benar-benar jika Oda selalu menggambar ulang panel yang sebelumnya dari sudut yang cukup berbeda. Walaupun menurut saya ini hal yang cukup sederhana, tapi ini adalah salah satu detail yang cukup berbeda dibandingkan mangaka lainnya yang hanya mengcopy dari panel yang terdahulu. Dan di sini, cantik sekali Black Maria. Ternyata dia memiliki rambut panjang dan mulus seperti itu. Memang pantas dia menjadi pemimpin dari brothel sebelumnya. Dan akhirnya informasi pun berhasil sampai ke bos dari pihak musuh. Orochi dan Kaido mengetahui bahwa mereka gagal menghentikan samurai untuk pergi ke Onigashima. Walaupun yang masih miss adalah mereka tidak mengetahui semua samurai sudah sampai di Onigashima ini. Dan bahkan Fukurokujo menambahkan, dua idiot bersama krunya sudah ketahuan, yaitu Luffy, Zoro, Kid, dan juga Killer. Mereka semua sudah diketahui oleh semua pihak musuh. Benar-benar persis seperti apa yang Law rencanakan sebelumnya. Dan bahkan setelah mendengar itu pun Kaido masih sangat santai sekali, dan dia hanya mempercayakan semua itu kepada Queen saja. Tapi jiwa bangsat Orochi memang orang yang sangat hati-hati. Mungkin itulah salah satu menurut saya sikap bagusnya. Dia tidak meremehkan apapun dan dia pun bertindak sangat cepat. Ya, walaupun tetaplah bangsat. Dia memutuskan untuk mengeksekusi sisa dari Kozuki ini. Walaupun tetap saja kita tahu Momonosuke ini tidak mungkin mati di Wano Kuni. Nah, kita akhirnya kembali ke pinggiran Wano Kuni. Di sini, Nekomamushi berhasil menghubungi Scabbard lainnya dan alasannya cukup lama karena dia harus naik ke air terjun. Mungkin inilah salah satu alasan lain kenapa anak buah Big Mom butuh waktu yang cukup lama untuk dapat menaikinya dari percobaan pertama mereka sebelumnya.
Dan sepertinya informasi mengenai Marco dan Izo tidak sampai ke Skabart lainnya. Reaksi mereka sangat wajar, apalagi Kiku yang biasa saja. Yang bahkan jika dia tahu kakaknya Izo berada di sana, mungkin ini hanyalah pemberitahuan bahwa Neko sudah sampai saja. Nah, di sini menurut Lau, kapal biasa tidak akan bisa melewati arus laut selain dari depan. Tapi karena mereka mempunyai kapal selam, jadi mereka bisa melawan arus tersebut. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat logis, mengingat kecepatan arus di permukaan dan di kedalaman itu semakin mengecil. Jadi membutuhkan tenaga yang lebih sedikit jika dia harus melawan arus di kedalaman laut dibandingkan di permukaannya. Malah jadi bahas matkul milik saya. Hohoho. Dan ternyata Marco tidak datang bersama Nekomamushi. Lebih tepatnya, dia sepertinya sudah terbang sendiri untuk sampai ke Wano Kuni ini. Dan kebetulan saja dia berada di sana saat kapal Big Mom dan kapal Neko akan menaiki air terjun. Dan benar, ini adalah kapal dari Nekomamushi. Kita bisa melihat para guardian semuanya berada di belakang Nekomamushi ini. Yap, lagi-lagi bangkainya dari Oda adalah ternyata surat yang Marco katakan untuk Luffy ini bukanlah hal yang penting. Melainkan dia hanya bilang bahwa Marco ini akan datang tapi terlambat. Oke sip. Sepertinya Oda masih belum akan melihatkan tampang dari Izo di chapter ini. Dan jika begini, kemungkinan besar anggota Whitebeard lainnya tidak akan sampai. Lebih tepatnya, mungkin ini hanyalah untuk Neko, Marco, dan Izo saja. Walaupun saya masih cukup penasaran bagaimana Izo bisa berada di kapal Neko ini. Dan kita berpindah ke posisi dari Denjiro. Dan benar, itu adalah selatan bukanlah barat, walaupun saya masih juga cukup bingung. Di sini dia bertemu dengan Sasaki, salah satu Tobiropo. Dan Sasaki sepertinya dia tahu banyak tentang Kyoshiro ini. Dia benar-benar serius untuk mencari Yamato sama seperti Usu. Sepertinya dia benar-benar ingin melawan All-Star, tapi tanpa disangka Denjiro alias Kyoshiro ini malah mengikat Sasaki. Dan walaupun kita tidak tahu apakah itu bata laut atau hanya borgol biasa saja, tapi kenapa Sasaki diam saja? Mungkin menurut saya dia penasaran apa yang akan dilakukan oleh Denjiro. Jadi untuk analisis para Tobiropo ini akan saya bahas di belakang video ya. Dan ternyata Big Mom benar-benar mengenali Chopper, dan dia tahu itu adalah anak buah dari Luffy. Serangan telak dari Brachio Tank pun tidak menggores Big Mom sama sekali. Luar biasa memang si nenek tua ini. Dan benar, Kinemon harus ditolong untuk dapat keluar dari laut karena dia memakan buah iblis. Nah, coba kita perhatikan lagi, apakah ada sesuatu yang janggal? Pakaian Kinemon dan Sicilian berubah menjadi pakaian normal setelah dia masuk laut. Tapi anak buahnya yang lain, dan juga seperti Nami yang lain pun masih menggunakan berapa harga outfit loh? Maksudnya outfit dari Kaido. Apakah Sicilian pemakan buah iblis juga? Kenapa efek pakaiannya hilang setelah dia masuk ke air? Dan Kinemon, dia merespek Usopp dan Chopper, padahal mereka sangat penakut tetapi tetap membawa Big Mom menjauhi aliansi. Luar biasa memang. Dan di sini Charlie's Angel kita alias Nami, Shinobu, dan Carrot bertemu dengan Prometheus. Untuk ukuran sebuah objek mati, yaitu sebagai api saja, dia bisa mengenali Nami ini adalah hal yang luar biasa sih. Nah, di sini akhirnya kita melihat lagi ulti Chuan dan Pei Chuan atau Pei Pei. Mereka mencari Yamato malah sambil bermain-main. Memang ulti ini favorit banget di karakter bocahnya. Dan mereka berdua akhirnya bertemu Luffy. Lebih tepatnya baru ulti saja yang melihat Luffy ini. Kemana para idiots yang lain? Kenapa hanya Luffy saja yang terlihat? Apakah mereka berpisah atau tidak? Jika begitu, Zoro mungkin akan tersesat kembali. Dan ngomong-ngomong, Luffy terlihat sangat gagah coy, dan mantap dengan jubah seperti itu. Sepertinya ulti mengetahui Luffy dan bertanya sesuatu. Dan jika kita lihat-lihat lagi, ulti ini sepertinya cukup mirip ya dengan Luffy. Apakah mereka ini sangat cocok? Nah, mungkin kita akan analisis singkat dari chapter ini. Jadi apakah yang akan terjadi di chapter terdepan? Apakah akan ada pertarungan cepat seperti di Enies Lobby Luffy melawan Bluno? Di sini mungkin Luffy akan melawan ulti dan Petsuan. Salah satu opsi yang memungkinkan, namun menurut saya karakter seperti ulti Chuan ini akan sangat cepat jika dikalahkan saat ini. Dan kalau gini, saya pun jadi tidak cukup yakin dengan peran Tobiropo di perang Onigashima. Nah, coba kita rekap. 1. X-Drake. Dia pasti akan berpihak ke Luffy dan tidak akan berperang di pihak Kaido ini. Dan lokasinya pun saat ini tidak jelas. Mungkin dia akan bertemu dengan Law di belakang Onigashima. Lalu yang kedua,
Wushu, dia lebih fokus mencari Yamato untuk melawan All Stars nantinya. Dan 3, sama dengan Sasaki, walaupun sekarang dia di-cut oleh Denjiro. 4, lalu Black Maria. Walaupun sepertinya dia pasti akan bertarung untuk Kaido, tapi dia terlihat cukup baik melihat dia malah menjaga Momonosuke. 5 dan 6, Ulti dan juga Patch One. Mungkin kedua karakter ini yang saat ini terlihat serius dengan segala perintah Kaido. Mungkin saja dia akan bertarung melawan Luffy di chapter depan. Tapi jika kita melihat sikap dari Ulti ini, saya cukup ragu dia akan melawan Luffy. Tapi sudah jelas sih sebenarnya Luffy pasti dapat mengalahkannya. Namun pasti Luffy bakal banyak dapat haters ntar, haha, karena dia mengalahkan Ulti Chuan. Nah mungkin sekian untuk review kali ini. Sebenarnya chapter yang cukup bagus dan minggu depan pun tidak libur, itu yang paling penting. Di sini banyak mendapatkan informasi baru dan cerita pun masih dalam perjalanan menuju klimaks. Biasalah klasik Oda Sensei sedang dalam proses. Jadi mungkin akan saya beri nilai 9.2 dari skala 10. Nah jadi begitulah chapter ini menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.